Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir kama qala sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah asatizah semuanya yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Nah, kalau kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat itu, sesungguhnya wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sebenarnya orang yang bersyukur itu sedang mensyukuri dirinya sendiri, bukan mensyukuri Allah. Jadi sebenarnya orang yang bakhil tidak mau bersyukur kepada Allah, pada hakikatnya memang dia kepada makhluk dan kepada dirinya pun itu bakhil. Maka bagaimana kita memperlakukan diri kita, ya bagaimana kita memperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Itu perintah bersyukur. Kemudian kita dalam langkah ke masjid ini itu kalau tidak karena niat ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amal kita akan sia-sia. Kita kan ada yang berangkatnya dari jauh, ada yang dari Cipadang, ada yang dari Gedung Tataan. Itu kalau niatnya tidak diperbaiki, benar-benar murni hanya ingin balasan Allah Subhanahu wa taala, itu capek, hanya capek saja. Kami saja yang mempersiapkan dari pagi, kalau memang berpikirnya hanya sekedar program, tidak berpikir semoga dapat pahala, itu rada kurang semangat, capek. Tapi kalau kita berpikirnya pahala, insya Allah Allah akan memberi kita pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Insya Allah di kesempatan kali ini Ana akan menyampaikan beberapa hal. Akan menyampaikan beberapa hal tentang adab-adab dai yang semoga itu bisa menjadi panduan dan bisa dipraktekkan oleh bapak-bapak atau asatidzah semuanya. Dan pada kesempatan kali ini itu Ana tidak akan menjelaskan semua adab-adab, tidak akan menjelaskan semua adab-adab dai dari mulai niat kemudian dan sebagainya, tapi hanya beberapa hal yang kami rasa itu penting untuk dijadikan pegangan. Karena kalau semuanya dijelaskan, yang pertama waktunya tidak cukup, yang kedua otak manusia itu cenderung cepat bosan. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, di pembukaan Sahih Bukhari itu kan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari itu kan laporan, "Ya Rasulullah, kenapa kalau kita lagi bermajlis dengan engkau wahai Rasulullah, itu terasa iman itu naik.
Terasa kayaknya kalau suruh berkorban apa saja itu siap. Tapi kalau udah pulang ke rumah sama keluarga dan seterusnya itu kok perasaan kayaknya imannya lagi nggak ada seperti itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya Abadar, innallaha la yamallu hatta tamallu sa'atan fasa'ah. Kata Rasulullah SAW. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian itu bosan. Maka sa'atan fasa'ah, sedikit-sedikit, ada saatnya. Jangan semuanya diborong. Nah, maka bagi asatidzah atau ikhwan-ikhwan yang kebetulan semangatnya lagi banyak, itu jangan kemudian dipol-polkan gitu sampai bosan. Nanti soalnya ditakutkan kalau udah bosan nanti futurnya lama seperti itu. Nah, maka di sini kami hanya ingin menyampaikan dua hal. Hanya ingin menyampaikan tentang dua hal dari adab-adab dai. Yang pertama adalah tentang ikhlas. Yang pertama tentang ikhlas. Manusia dia kalau nggak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti banyak futurnya. Kalau misal dia seorang muallim, dia seorang dai, dia mengkader muridnya. Kemudian muridnya itu dengan izin Allah lebih tinggi, muridnya itu dengan proses itu lebih di sekian waktu dengan jam terbang tertentu, itu muridnya derajatnya naik, gurunya ini ketinggalan. Kalau orang yang ikhlas itu pasti dia akan berucap seperti ini. Walaupun kita tidak bisa menebak hati-hati setiap hamba secara umum ya. Tapi kalau dia orang yang ikhlas, pasti dia akan berucap, alhamdulillah yang dulu dia muridku sekarang sudah lebih sukses. Gitu. Tapi kalau dia orang yang tidak ikhlas, nadanya pasti berbeda. Oh itu ya, dulu itu murid aku itu ya, beruntung aja dia sekarang lebih sukses. Lihat dari segi pembicaraan, pemilihan kata, intonasi, orang yang terbiasa dengan ikhlas itu bisa mengukur, oh ini kurang ikhlas ini. Walaupun secara hukum asli kita tidak boleh menebak-nebak ini enggak ikhlas, ini enggak. Tapi dari segi ilmu tajrubah, dari segi kebiasaan itu terasa seperti itu. Kan sering kita dengar tuh, lah kae sing wong dulu ya aku sing nyeboki sekarang, kalau bahasa kasar Jawanya itu kemetak. Siapa? Iya kan ya, kemetak ya. Iya, kemetak bahasa Jawanya itu. Itu kalau orang nggak ikhlas pasti bawaannya gitu. Tapi kalau orang ikhlas, wah alhamdulillah ya memang dia afdol mini seperti itu. Nah ini tentang ikhlas. Jadi benar-benar seorang dai ketika memproklamirkan dirinya, saya sebagai seorang dai, itu benar-benar dia harus ikhlas. Karena orang itu kalau tidak ikhlas pasti banyak kecewanya. Tapi kalau orang itu ikhlas, mau yang isi materi bagus, mau yang isi materi nggak bagus, dia karena niatnya dari awal, ya bismillah, insya Allah saya dapat pahala. Gitu. Pasti dia tetap akan berangkat. Tapi kalau dia jiwa keikhlasannya itu tidak dibimbing, nah maka pasti akan banyak ngeluhnya, banyak dan sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, keikhlasan ini paling banyak ditopang oleh banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas itu berbanding lurus dengan orang yang
banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku berikan baginya kehidupan yang sempit. Pertanyaannya, orang yang tidak ikhlas itu banyak sambatnya apa banyak nggak sambatnya? Banyak sambatnya. Orang yang banyak sambatnya biasanya hidupnya banyak ngeluh apa banyak enggak? Banyak ngeluh. Orang yang, berarti kesimpulannya, orang yang banyak sambatnya, orang yang banyak ngeluhnya, orang yang banyak apoknya, apok itu gupek, orang itu hatinya itu banyak banget keluhannya. Itu salah satu ciri-ciri orang yang jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi orang-orang yang tidak ikhlas, suka sambat. Nah, maka bagi para asatidzah atau bapak-bapak sekalian yang merasa hidupnya banyak masalah, kemudian setiap hari itu kerjaannya berantem sama istri, atau setiap hari kerjaannya anaknya banyak yang mengeluh, atau baru pulang ban bocor, berangkat lagi ke masjid, giliran spakbornya rusak, baru didandan seminggu bannya bocor, ini sekarang peleknya patah. Nah, kalau banyak-banyak ujian gitu, maka ketahuilah bahwa salah satu sebab dari itu, sebagaimana ucapan para salaf, adalah dia jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayatnya tadi dalam surat Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang tidak terbiasa mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit dan dia akan dikumpulkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Itu dari dampak orang-orang yang jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga efek dari tidak mengingat Allah, orangnya suka sambat, suka merendahkan orang lain, dan pasti tidak ikhlas. Karena keikhlasan itu butuh tajrubah, butuh dicoba. Terus ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala terus seperti itu. Tidak mungkin keikhlasan itu tanpa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti harus banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang pertama sebagai seorang dai, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ikhlas itu akan biasanya dia akan maksimal dalam setiap amalannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sudah bukan tabi'in, sudah tahun sekitar 400-an Hijriah. Jadi beliau itu tiba-tiba memacu kudanya. Beliau memacu kudanya ke arah laut. Sampai ke tengah laut, kemudian beliau teriak. Jadi macu kudanya ke arah laut, begitu sampai tengah laut beliau teriak, "Allahu Akbar, ya Allah, saksikanlah, Allah Akbar, Allah Maha Besar, saksikanlah. Kalau bukan karena laut ini, tentu sudah aku dakwahi semua orang," kata dia itu. Kalau bukan karena laut ini, itu udah aku dakwahi semua orang. Kata, nanti ana cari namanya, lupa. Itu salah seorang mujahid di tahun sekitar 400 atau 500-an Hijriah. Jadi karena dia dakwahnya ikhlas, tidak berharap apa-apa, itu akan berdampak kepada kemaksimalannya. Karena kalau orang bergerak karena uang dan sebagainya, pasti kalau pas uangnya habis kan dia berhenti bergerak. Kalau uang bergerak karena cinta,
pas istrinya cerai sama dia pasti dia jadi dan sebagainya. Orang yang bergerak dalam struktural karena syuhrah itu bahasa Arab, artinya dia ingin tenar. Pada posisi dia dihinakan di depan umum, namanya jatuh, pasti dia loyo. Tapi orang yang ikhlas, mau dia massat humul ba'sa iwadh-dharra iwazulzilu, mau dia ditempelin, diguncang, diapain, dia tetap mukhlishun lahuddin, dia tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adab dai yang pertama, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang tabi'in pernah berkata, aku belajar ilmu lebih sulit daripada belajar mengendalikan hatiku yang bolak-balik antara ikhlas dan tidak ikhlas. Kan Rasulullah SAW kan bersabda dalam hadis qudsinya, Rasulullah itu kan bersabda, innal qulub baina asabi'ir rahman, sesungguhnya hati-hati hamba itu ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jari-jari ini mau kita gerakan kapan aja, kadang nggak kerasa juga kan, cepat kan. Begitu guys dengan keikhlasan. Ikhlas itu kadang baru berjalan 10 menit itu berubah, udah nggak ikhlas lagi. Kemudian baru berjalan 15 menit sudah nggak ikhlas lagi, dan seterusnya. Makanya harus terus banyak banget mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ini adab yang pertama, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua, adab seorang dai yang kedua, seorang dai itu hendaknya harus memperhatikan ahwalul adillah namanya. Seorang dai itu harus benar-benar memperhatikan kondisi dalil yang dia gunakan itu seperti apa. Apakah dia menyampaikan di tempat yang tepat? Apakah dia menyampaikan pada orang yang tepat? Apakah dia menyampaikan dalilnya sudah pas, memang dalilnya digunakan untuk permasalahan itu? Atau jangan-jangan dalilnya itu sudah dimansuh, dalilnya itu sudah dihapuskan. Jadi dia sebagai seorang dai harus benar-benar mengetahui namanya ahwalul adillah, di mana dalil itu ditempatkan, mana posisi atau orang yang tepat untuk mengisi dalil tersebut. Kita ambil contoh biar mudah. Adapun untuk prakteknya itu butuh waktu, karena dia juga butuh istimrar dalam thalabul ilmi, butuh terus menerus dalam menuntut ilmu. Kita ambil contoh misalkan hadis Rasulullah SAW. Ada di sini yang pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi, la salata bihadrati ta'am. Ada yang belum pernah mendengar? Pernah kan? La salata bihadrati ta'am, tidak ada salat ketika makanan itu sudah datang. Nah, seorang dai yang tidak tahu, kemudian dia tidak mau belajar, kemudian dia tidak mau melihat kondisi yang tepat untuk dalil ini, maka pasti nanti ketika mau sholat maghrib, udah tahu maghrib 15 menit lagi misalnya, dia suruh temannya beli makanan. Begitu disuruh sholat, la sholata bihadrati ta'am, tidak ada sholat dengan hadirnya makanan.
Itu contoh yang pertama. Kemudian dia safar kan? Belum dikasih tahu artinya, barangkali ada yang nggak tahu. La sholata bihadrati ta'am itu artinya tidak ada sholat ketika hadirnya makanan, ketika ada makanan. Itulah sholata bihadrati ta'am. Itu tadi contohnya kan. Kemudian contoh yang kedua, misal ada orang safar. Nah, ketika dia safar itu dia tahu bahwasanya azan Isya itu sekitar 10 menit lagi. Tapi dia bukannya memilih untuk siap-siap ke masjid, malah dia berhenti di warung makan Padang. Warung makan Padang mungkin 10 menit saja udah proses penyajiannya. Makanya nanti 15 menit. Giliran dikasih tahu, ayo sholat, ini udah masuk waktu Isya, nanti dia akan berkata, la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat ketika hadirnya makanan. Kemudian yang kemarin baru terjadi walimah. Jadi kemarin itu walimah kan, ketika udah mau Isya disuruh makan. Terus anak bilang sholat dulu, ini udah tanggung, udah mau Isya. Terus ada yang jawab, loh dalilnya kebalik, la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat dengan hadirnya makanan. Harusnya kita makan dulu nanti baru sholat Isya. Seperti itu. Pertanyaannya, dari segi pendalilan itu benar enggak? Contoh-contoh yang Anas disebutkan, contoh-contoh yang kami tadi sebutkan dari segi pendalilan kira-kira benar enggak? Enggak benarnya dari mana? Enggak benarnya dari situ. Ada lagi jawaban yang lebih mengena. Kalau jawabannya seperti itu, bagaimana ketika orang itu berumah sih? Silaturahim ke rumah orang, dia disuguhi makanan. Kan di situ bukan dia yang nyiapin makanan, ya kan? Yang nyiapin makanan orang lain. Nah, terus dia nggak bisa nolak dengan dalil hadis la sholata bihadrati ta'am. Nah, jadi ini materi yang adab dai yang kedua, dia harus mengetahui di mana dalil itu ditempatkan atau ahwalul adilah. Jadi hadis ini, hadis la sholata bihadrati ta'am, itu Rasulullah SAW menyebutkannya pada kondisi sahabat itu yang pertama, sahabat orang-orang yang baru hijrah. Yang kedua, pada masa itu Islam itu belum menang. Orang lapar itu di mana-mana. Bahkan Rasulullah SAW itu disebutkan sampai ganjel 3 batu. Artinya lapar itu mendominasi perut sahabat. Nah, makanya kalau hadir atau kalau datang tiba-tiba terdengar ada makanan di tempat itu, maka perut dan kepala ini nggak bisa kompromi karena kondisinya seperti itu. Yang pertama kondisi perang. Zaman Rasulullah SAW kan sering terjadi perang. Yang kedua, di Madinah itu kebanyakan para sahabat apalagi muhajirin itu setelah hijrah ke Madinah nggak punya pekerjaan. Ada yang jadi ahlu sufah, ada yang hidupnya mengandalkan dari bantuan baitul mal yang dikasih oleh Rasulullah SAW dan sebagainya. Nah, maka kondisi-kondisi yang seperti itu tidak bisa disamakan dalilnya. Penempatan dalilnya itu tidak bisa disamaratakan karena la sholata bihadrati ta'am di kisah Rasulullah SAW ini berbeda dengan la sholata bihadrati ta'am yang hari ini. Kalau hari ini la sholata bihadrati ta'am, nah kita aja mungkin 2 jam yang lalu baru makan, ya kan? Mungkin kita selama 1 minggu itu kita nggak pernah makan nunggu lapar, tapi makan karena jadwal makan. Kan beda. Kalau kita makan, kan kata Rasulullah SAW kan makanlah ketika lapar. Kalau kita kan makanlah pas masuk waktunya makan. Beda.
Nah, maka hadisnya tidak bisa disamakan seperti itu. Nah, seorang dai itu harus mengetahui ini. Bagaimana dalil itu ditempatkan di tempat yang benar. Bagaimana seseorang itu tahu tempat atau kondisi atau orang yang tepat untuk dalil tertentu seperti itu. Kemudian contoh yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis tentang menjaga kekhusyuan orang yang sholat. Kalau misal kita ditanya, apa hukumnya membawa anak ke masjid? Apa hukumnya membawa anak ke masjid? Jawabannya apa? Hukumnya apa? Hukum membawa anak ke masjid boleh apa nggak boleh? Boleh. Pertanyaan yang kedua, anak yang dibawa ke masjid mengganggu jamaah kekhusyuan jamaah masjid enggak? Fil ghalib, secara umum mengganggu enggak? Mengganggu ya. Berarti hukum membawa anak ke masjid boleh. Padahal kita tahu dia mengganggu jamaah masjid, ya kan? Kita beralih ke hadis lainnya. Rasulullah SAW itu memarahi betul orang yang bau keringat, bau basol, bau bawang, orang yang bau keringat, bau bawang, apalagi jengkol itu lebih asyad, lebih parah. Orang yang bau jengkol dan sebagainya, itu Rasulullah marahi betul. Sampai Rasulullah itu bilang, jangan kamu usir malaikat dari masjid karena perbuatanmu ini. Kan gitu dalam hadis kan. Bahwasanya malaikat-malaikat yang di masjid itu kalau datang